kebinatangan dilanjutkan oleh Lubdake. Ngapain dia? Ada 3 yang dilakukan. Setelah kita suci, bukan kita berhenti kayak Jero Mangku gini. Tidak berhenti beliau, terus untuk meningkatkan kesucian ini terus. Karena godaan tadi, pengaruh dari lingkungan era globalisasi ini kuat sekali mempengaruhi manusia. Kita gampang terpengaruh oleh hal-hal yang buruk, tapi susah terpengaruh oleh hal-hal yang baik. Itu salah satu ciri manusia. Pokoknya urusan sing elek nu gampang niru, tapi urusan sing apik rodok angel. Itu sudah biasa sifat manusia begitu. Nah, si Lubdake sudah naik, pikirannya sudah bebas dari sifat kebinatangan. Dia menjaga. Dengan apa dijaga? Dengan melakukan Tribrata Siwalatri. Pertama dia melakukan apa? Dia jagra. Dia terjaga. Jagra itu artinya bukan adik-adik terus tidak tidur begitu terus, bukan. Jagra itu artinya eling dan waspada, ingat dengan diri sendiri, ingat dengan kewajibannya, ingat dengan Sang Hyang Widi. Itu artinya eling jagra itu, terjaga. Ingat dia. Ada 4 hal yang harus adik-adik ingat dan kita semua ingeti. Kita harus jagra dengan 4 hal ini. Yang pertama, jagra dari mana sih kita berasal. Kita harus tahu itu. Kita harus sadar itu. Asal kita dari mana adik-adik? Dari Sang Hyang Widi, betul. Kita itu dari Sang Hyang Widi, bukan adik-adik diciptakan dari tanah. Yang perempuan bukan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki, bukan. Tapi diciptakan Tuhan menjadikan dirinya, bukan diciptakan, bukan Tuhan ngambil sesuatu diciptakan manusia, bukan. Tuhan menjadikan dirinya. Kitab Manu Semerti Adaya 1 Sloka 32. Dwi-dwa kertua Atmanodeham Ardena Puruso Bawat Ardena Narita Syamsya Wirayamo Semrijat Wada. Jadi Tuhan itu menjadikan dirinya menjadi 2, seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan ukuran yang sama besar. Jadi ingat, Tuhan bukan menciptakan kita dari benda-benda yang lain, bukan. Tapi Tuhan, namanya Tuhan kan maha dia, kalau tidak maha ya bukan Tuhan. Dia menjadi siapapun, semua yang ada itu berasal dari Tuhan. Kita sadar, kita berasal dari mana, itu yang pertama, eling dulu. Kemudian setelah kedua kita eling, kita ngapain sih dilahirkan? Itu kita harus tahu. Lapo aku lahir. Untuk apa kita lahir adik-adik? Reinkarnasi untuk apa? Memperbaiki kualitas diri ya. Kalau kita sudah sempurna, tidak ada dosa, berarti kita sudah apa? Amor ing acintya moksa. Ya, kita lahir ini karena kita masih ada kekurangan, masih ada dosa. Kita dikasih kesempatan untuk memperbaiki kualitas diri. Dengan jalan apa? Berbuat benar dan baik ya. Kemudian yang ketiga, kita harus sadar setelah ini itu kita kemana? Adik-adik setelah ini mau kemana? Ada 3 pilihan, mau ke sorga, mau ke neraka, mau moksa, silakan. Mau pilih yang mana? Oh saya mau sorga. Oh saya mau ke neraka. Ada nggak yang mau ke neraka? Saya mau moksa, silakan pilihan. Nah setelah tahu pilihan itu, yang keempat sekarang harus sadar apa yang dibawa ke sana. Untuk ke sorga itu apa yang dibawa? Perbuatan baik dharma. Ikang dharma ngarania ya ikang dharma ngarania hetuning mare ring swarga ike. Kadi gatining praun hetuning banyange nentasing tasik. Salah satunya sloka 14. Adalah dharma namanya satu-satunya yang mengantarkan seorang menuju sorga. Seperti perahu yang digunakan oleh nelayan menyeberangi samudra. Kadi gatim ron entuning banyangge. Ya, itu bekal yang dibawa kalau sudah tahu tujuannya ke sana. Itu namanya jagra terjaga. Godaannya banyak, tapi begitu kita eling dan waspada, kita tidak akan meniru, kita tidak akan mengikuti. Jangankan meniru, mungkin dengarkan aja kita tidak, mendengarkan aja tidak, sudah tahu itu yang buruk gitu loh ya. Nah itu jagra.
Supaya adik-adik tetap jagra kan eling dan waspada. Ya apa caranya supaya tetap jagra tadi? Supaya tetap eling dan waspada. Dengan mengingat ide Sang Hyang Widiwasa. Mengingat ide Sang Widiwasa disebut apa dalam Nawawida Bhakti? Semaranam. Kalau Serawanam itu mendengarkan, Semaranam menyebut nama suci Tuhan. Silahkan adik-adik di mana nyebut Om Namah Shivaya sambil jalan, silahkan. Bahkan di kamar mandi pun, dalam keadaan cunta ke haid pun, kalau menama Shivaya itu mengucapkan mantra menyebut nama Tuhan tidak apa-apa, diizinkan. Di dalam Bhagavad Gita Adhyaya 8 sloka ke-7 mengatakan Tasmat sarvesu kalesu mam anusmaran yudiasca mai arpita mano budir mam ewaisyasi asam saya. Tasmat sarvesu kalesu, kapanpun dimanapun engkau boleh menyebut, dan hendaknya engkau menyebut namaku. Mam anusmaran yudia, berjuanglah kamu untuk menyebut namaku. Dengan demikian kita akan sampai kepada Tuhan. Berarti kita akan ingat. Ketika kita ingat dengan Tuhan Sang Hyang Widi, mungkin adik-adik di jalan nemu duit 1 miliar itu mungkin loh ya. Ada tas gede isinya duit pakai. Nggak mungkin lah akan kita ambil bawa pulang. Paling kan kita serahkan ke yang berwajib. Kalau di sana ada KTP-nya mungkin kita cari ini milik siapa. Di sekolah begitu juga, ada HP, sudah sepi nih di kelas, ada HP, begitu ketinggalan temennya. Begitu kita ingat dengan Sang Hyang Widi, pasti HP ini akan diserahkan ke guru, kan begitu. Tak mungkin kita bawa pulang. Ya. Tapi kalau kita ndak ingat Sang Hyang Widi, ketemu pensil 1 aja esok disair. Esok diambil. Jangankan pulpen 1 lusin, 1 aja loh, karena ndak ingat Sang Hyang Widi kita ambil. Ketika kita ingat Sang Hyang Widi juga, kita pergi kemana-mana mesti minta izin sama orang tua. Kita pulang ke rumah ketemu orang tua juga mengucapkan salam. Itu bentuk kita ingat, eling dan waspada ya anak-anak ya. Anak-anak kalau berangkat sekolah sudah suka salim nggak dengan ibunya? Loh jujur loh ya. Salim nggak Bu? Salim astungkara. Begitu salim pasti disangoni ya. Jadi harus salim, minta izin restu ke orang tua ya. Itu bentuk bakti kita pada orang. Begitu juga ketika datang pulang ke rumah, biasakan juga sebelum masuk pintu itu ucapkan apa? Om Swastiastu, pinter. Om Swastiastu Bu. Kemudian kalau misalnya ada tugas apa, nggak pulang sekolah, nggak langsung pulang, cobalah kirim WA ke ibunya, orang tuanya. Karena orang tua itu begitu khawatir. Jangankan kalian yang masih sekolah ya, bapak, anak bapak sudah kerja aja loh, jam 4 kalau belum pulang itu mesti bingung, kok belum pulang ya anakku, sudah kerja itu, apalagi kalian masih kecil. Tapi anak-anak sekarang ngoten nih Bu, gak di WA ibu sampai ibu bingung golei. Ya, ini bagian dari budaya yang harus dijalankan ya anak-anak ya. Ingat ya, supaya orang tua tidak bingung kemanapun. Bu, temanku ulang tahun, aku diajak makan di kafe, ya sudah. Di sini lokasinya, syukur-syukur selfie gini Bu lokasinya kan. Jadi apa? Orang tua gitu akan lebih lebih tidak khawatir gitu, tidak ragu-ragu loh dengan anaknya, putra-putrinya ya anak ya. Itu bagian dari etika ya. Itu bagian dari anak-anak jagre. Orang tua juga jagre. Oh besok anakku mau ujian ini harus bayar SPP, eleng dia juga. Tapi kan nggak pernah cerita sampai anak-anak ya. Ibu punya duit apa ndak tahu, ndak pernah diomongkan. Pokoknya ketika kalian mau ujian sudah SPP-nya dibayar. Itu juga orang tua, itu juga eling dan waspada, itu juga namanya jagre. Ya. Kemudian berata yang kedua apa? Si Lubdake. Yang kedua upawasa. Upawasa itu apa? Upawasa berpuasa ya. Berpuasa. Nah, berpuasa dalam agama Hindu tidak sekedar hanya tidak makan saja. Bukan puasa tidak makan saja nek di agama Hindu. Ada berpuasa pikiran,
ada berpuasa perkataan, ada berpuasa perbuatan. Ada yang bawa kita Bhagavad Gita enggak? Bhagavad Gita ada ayat 17, sloka 14, 15 dan 16. Ada yang bawa Bhagavad Gita? Tak ada. Dulu Bapak kelihatan nge-share deh Bhagavad Gita digital. Tidak ada deh. Coba. Masih ingat nggak? 17 sloka 14. Itu berpuasa perbuatan. Ah, nggak ada. Mau hapus paling kita. Hah? Oh, habis kerestat ya. Jadi Bhagavad Gita diajarkan berpuasa perbuatan, berpuasa perkataan, berpuasa pikiran. Berpuasa perbuatan itu adalah Dewa Dwija Guru Pradnya Pujanam Saucam Arjawam Brahmacaram Ahim Saca Sariram Tapa Ucyate. Jadi hormat kepada guru, hormat kepada dewa dulu, dewa. Hormat Dwija itu Dwijati, kemudian kepada guru, kemudian tidak menyakiti ahimsa. Brahmacharya itu, Brahmacharya pengertiannya di sini adalah tidak mengumbar hawa nafsu. Nafsu bukan nafsu seks saja, nafsu ingin punya ini, nafsu pengen punya itu, nafsu keserah, pengen makan ini, pengen itu nafsu. Jadi bisa mengendalikan nafsu, itu berpuasa perbuatan. Kemudian berpuasa perkataan, anu duega karam wakyam satyam pri tiam cayat swadhyaya biasanam jaiwa manmaya tapa ucyate. Jadi kata-kata yang menyenangkan, anu duega karam wakyam, kata-kata yang nyenengno, kata-kata enak, kata-kata manis, tidak menyakitkan. Ya, kemudian satya benar. Kemudian mempelajari kitab suci Weda, itu berpuasa dengan perkataan. Kemudian berpuasa pikiran, manah prasadam sauyatwam manam awa widigraha. Kemudian pikirannya terus tetap tenang, pikirannya terus terkendali. Nah, itu berpuasa dalam agama Hindu. Berpuasa makan umumnya adik-adik nanti kalau besok berpuasa kapan Mbak De? Kita kalau dalam upacara dalam Tribrata Siwaratri kita berpuasa mulainya kapan? Di agama Hindu perputaran waktu itu mengikuti lunar cell atau pergantian hari. Jadi dari pagi sampai ke pagi lagi. Jadi kalau mau puasa besok mulai jam 6 pagi sampai ke jam 6 tilem nanti pagi lagi. Jadi selama 24 jam. Kalau itu mau mengambil, tadi Bu Penny bilang mengambil utama. Itu yang puasa dulu loh ya. Jadi puasa, kalau di dalam kitab Manu Smriti ada ya 11 itu, kita sebenarnya perpuasanya itu minum itu boleh diizinkan, minum. Kenapa diizinkan? Nih pertanyaan ya, kenapa diizinkan? Tapi minumnya nggak banyak-banyak ya. Minumnya nggak banyak-banyak, nggak boleh minum teh juga. Kok minum sirup, es teh kak? Minumnya harus air putih. Ya, bukan minum. Jadi Pak Gede boleh minumnya sirup. Enggak, minumnya kolak, botan. Minumnya air putih. Cukup berapa? 1 teguk atau 3 teguk saja. Tapi enggak juga itu juga 3 kali tok loh, enggak boleh jam 8 minum, jam 11 minum, jam itu enggak minum, enggak puasa namanya. Makan minum nama. Ya, jadi boleh minum ya. Nah, puasanya nah manfaat dari puasa ini sebenarnya tujuannya kenapa harus puasa kan begitu. Adik-adik, tujuan dari puasa itu ada 2. 1 menyucikan tubuh kita, kedua mengosongkan tubuh kita juga. Jadi tubuh ini supaya kosong dan bersih. Ini loh maksudnya. Nah, gelas ini kan gelas ya, kelihatan ya. Ini ada isinya air, ini penuh isinya. Kalau ini mau diisi air bisa apa enggak? Tak bisa, sudah penuh ya. Gitu juga kita puasa. Kalau kita enggak puasa, Waro Nugraha Sang Widi mau lewat mana? Mau taruh di mana? Kita sudah penuh kok isinya. Oleh karena kita kosongkan. Kosong dia, kosong.
Kemudian suci karena kita tidak makan, berarti di sana itu tidak ada pembunuhan, Bapak Ibu. Bapak Ibu, apapun yang dimakan itu mesti ada pembunuhan di sana. Karena pembunuhan itu pantangan yang paling utama bagi siapapun yang ingin menyucikan dirinya. Kitab Manu Semeti Adea 5 Sloka 48.